Asep, apa kabar? Baik, Mas. Apa aja nih kegiatannya di masa COVID ini? Yang kegiatannya yang jelas menjadi makhluk rumahan. Yang tadinya adalah menjadi orang tukang sampah kota. Ya, yang tadinya adalah saya biasanya di tahun 2019 ya, terakhir itu adalah saya berada di rumah bersama istri saya, mungkin cuma kurang lebih dalam 1 tahun itu sekitar 25 harian lah. Sisanya saya berada di beberapa kota, di beberapa hotel gitu. Ya kemudian ya hanya menjadi berubah benar-benar total di rumah. Ya jadi itu yang di rumah ngapain? Ya, banyak yang bisa dikerjakan. Ya pertama kali ya berarti karena waktu itu di pada tahun akhir tahun 2019 saya sudah punya rencana dengan beberapa event organizer untuk menyelenggarakan ragam kegiatan di berbagai macam komunitas di beberapa kota besar di Indonesia. Itu kurang lebih dari katakanlah 52 minggu dalam 1 tahun itu sekitar 44 minggu lah sudah ada jadwal dan sudah ada juga uang di situ. Otomatis ya jadwal itu tidak bisa dieksekusi gitu. Nah, mau tidak mau, tapi ada permintaan bahwa tema-tema itu tetap harus diminta oleh orang. Maka kemudian saya waktu itu belajar sederhana saja lah, belajar memanfaatkan grup Telegram, ya kemudian kita membuat konten-konten, ada training-training yang kita menggunakan grup Telegram itu. Ya selain juga memang ada juga IO tambahan yang menggunakan training-training berbasis Zoom cloud meeting seperti itu. Dan juga saya ada kelas-kelas yang sifatnya self-directed learning lah. Artinya kontennya sudah saya siapkan, ada beberapa konten yang ada kaitannya dengan seluruhnya tema-tema psikologi. Dan tema-tema itu adalah memang tema-tema yang muncul dari pertanyaan-pertanyaan dimanapun saya seminar-seminar gitu. Tema-tema yang berulang kali ditanyakan itu dibuat dalam bentuk konten-konten pembelajaran dan itu sifatnya self-directed learning. Artinya tidak menggunakan Zoom, jadi sudah ada beberapa video training, sudah ada workbook, buku kerja, sehingga orang dalam begitu dia daftar, dia punya waktu 1 bulan untuk mempelajari itu. Kemudian ya tinggal mereka menentukan waktu mereka belajar sendiri gitu dalam konten-konten. Kemudian ada ujian, setelah lulus mereka mendapatkan sertifikat elektronik. Jadi sibuk juga kalau gitu ya? Ya alhamdulillah ya cukup sibuk juga, bahkan kalau kata istri saya lebih sibuk dibandingkan saat sebelum pandemi gitu. Jadi walaupun di rumah tetapi jauh susah susah diganggu gitu karena melototin dulu laptop, melototin dulu handphone, gitu, tablet seperti itu. Ini kan nggak kerasa udah hampir setahun nih. Ya. Betul. Apa sih masalahnya sih? Jadi kalau saya cermati Pak Ari ya, jadi pada waktu jauh sebelum pandemi itu saya membuat WA group. WA group itu tahun bulan Oktober tanggal 10 itu kan ada Hari Kesehatan Mental. Jadi saya buat WA group, ada 5 WA group, kesehatan mental 1, kesehatan mental 2, kesehatan mental 3, kesehatan mental 4. Karena jumlahnya banyak, kemudian saya pindah ke Telegram, karena Telegram bisa anggotanya sampai 200.000 dan tidak membebani handphone. Nah, jadi ada anggota di situ kurang lebih sekitar 1.500. Nah, saya membuat survei lah di situ. Dan memang dari survei di awal-awal COVID itu di bulan akhir Maret sampai April 2020 itu terasa betul gitu bahwa tema terbesar orang adalah mengalami tekanan karena adanya COVID itu. Nah, jadi macam-macam yang mereka tidak ter-PHK pun mengalami tekanan. Tekanannya dari mana? Tekanannya datang dari
tugas mereka menjadi banyak yang bentrok. Pada jam yang sama mereka sama-sama berada di rumah. Pada saat yang sama dia harus work from home, bekerja dari rumah. Tetapi pada saat yang sama ada anak mereka di situ yang school from home dan sulit, mengalami kesulitan. Baik kesulitan mengikuti pelajarannya, baik kesulitan juga misalnya saja menggunakan aplikasi yang digunakan, gitu ya. Nah, sehingga orang yang bersangkutan itu dalam dilema, mana dulu nih yang harus aku lakukan, pekerjaanku atau aku nolong anakku. Jadi banyak tema-tema ketertekanan yang tema-tema common seperti itu. Nah, jadi kalau yang saya cermati di awal-awal itu di stres atau mengalami tertekan dan saya kemudian mengalami ragam gejala, ya pusing, sakit kepala, gitu ya, susah tidur, gitu ya, menjadi emosi mudah terpicu, banyak ketegangan, kemudian gas dalam perut nambah dan segala macam. Itu terbanyak karena Pak Ari lebih karena tadi tekanan-tekanan domestik. Karena kalau dulu ya kan orang kan dari zaman dulu juga sering work from home itu. Orang kemudian udahlah kamu ini kerja di rumah aja, kayaknya kamu lebih produktif gitu ya. Tetapi kan di rumah anak-anaknya lagi nggak ada kan, lagi sekolah. Ya mereka sehingga di rumah itu ya tenang gitu ya. Kalau work from home ini, kalau di COVID ini semuanya ada di rumah gitu. Dan sulit pada waktu semua orang di rumah itu benar-benar disiplin. Ini aku seakan-akan di tempat ruang kerjaku. Sama juga dengan anak-anak juga sulit untuk kata ini seakan-akan kamu sedang di dalam ruang kelas, kan sulit juga. Nah, melakukan switch atau mengalihkan itu juga bagi sejumlah orang perlu waktu. Belum lagi kalau misalnya saja para orang tua ini dari awal pun nggak begitu suka gitu mendampingi anak langsung. Misalnya dia memanggilkan guru les gitu kan, dia nyuruh orang lain, berarti kan dia inkompeten di situ. Nah sekarang nggak memungkinkan juga kan manggilin guru les setiap pelajaran, ngikutin pelajaran. Maka kamu nggak mau. Mereka dipaksa di dalam hal-hal yang inkompeten itu. Lu mau kompeten atau tidak kompeten, yang jelas anak ngereng-ngereng di situ. Nah tema-tema itu terbanyak. Sehingga kalau kita cermati tema di stres itu adalah tema terbesar di awal-awal COVID itu.